Ada sebuah kutipan terkenal dari Warren Buffett yang mengatakan, seseorang duduk di bawah naungan pohon hari ini karena orang lain menanam pohon itu bertahun-tahun lalu. Kalimat sederhana itu menyimpan kebenaran mendalam tentang bagaimana waktu bekerja dalam hidup dan finansial kita. Waktu adalah sahabat terbaik bagi mereka yang tahu cara memanfaatkannya, tetapi ia juga bisa menjadi musuh terbesar bagi mereka yang menyepelekannya. Manusia, sejak zaman purba, selalu ingin mencari keteraturan di dunia yang kacau. Bayangkan seorang nenek moyang kita yang hidup di hutan ribuan tahun lalu. Ia menatap langit, mengamati bintang, bulan, dan matahari. Ia memperhatikan kapan hujan turun, kapan tanaman tumbuh, dan kapan binatang bermigrasi. Dari sana, lahirlah pola. Dari pola, lahirlah prediksi. Dari prediksi, lahirlah rasa aman. Naluri itu tertanam begitu dalam. Kita, manusia modern, sebenarnya masih mewarisi dorongan purba yang sama, haus kepastian. Bedanya, kini kita tidak lagi menatap bintang untuk menebak musim, melainkan menatap grafik saham, indeks pasar, atau laporan ekonomi untuk menebak masa depan finansial. Kita butuh percaya bahwa badai punya tanda, bahwa musim punya siklus, bahwa nasib bisa ditebak dengan rumus. Hal yang sama terbawa persis ke dalam cara kita memandang uang. Di pasar keuangan, keyakinan itu muncul dalam berbagai bentuk. Kita membaca berita keuangan setiap pagi, berharap satu artikel bisa memberi kunci rahasia untuk mendahului pasar. Kita menonton analis di televisi yang berbicara dengan penuh percaya diri, seakan tahu persis apa yang akan terjadi minggu depan. Kita mengunduh aplikasi dengan indikator teknikal yang berkilauan, percaya garis merah dan hijau bisa membuka jalan menuju kekayaan. Lalu kita mulai yakin, kalau kita cukup pintar, cukup rajin membaca berita, cukup cepat mengambil keputusan, maka kita bisa menaklukkan pasar. Kita bisa mengendalikan hasil. Padahal kenyataannya, dunia finansial adalah salah satu arena paling liar, dikuasai oleh jutaan faktor yang tak mungkin sepenuhnya dipahami. Ada perang yang bisa meledak tiba-tiba, ada pandemi global yang datang tanpa aba-aba, ada kebijakan pemerintah yang berubah dalam semalam, ada ketakutan massal yang tak bisa dihitung dengan kalkulator. Setiap kali kita merasa menemukan pola yang pasti, realitas akan menunjukkan betapa rapuh keyakinan itu. Seorang investor legendaris pernah berkata, kita tidak berinvestasi di pasar saham, kita berinvestasi pada reaksi manusia terhadap berita. Dan disitulah letak tantangan terbesar. Reaksi manusia seringkali jauh lebih sulit diprediksi dibanding angka-angka dalam laporan keuangan. Sebuah perusahaan bisa mencatatkan laba fantastis, tetapi harga sahamnya jatuh karena investor kecewa dengan ekspektasi yang terlalu tinggi. Di sisi lain, perusahaan yang merugi bisa melonjak nilainya karena ada rumor akuisisi, atau sekadar karena sentimen publik sedang berubah. Di balik angka, grafik, dan analisis rumit, yang menggerakkan pasar adalah emosi, ketakutan, dan keserakahan. Dua hal ini tidak tunduk pada logika. Bayangkan seorang petani di zaman kuno yang menatap langit mendung. Ia mencoba menebak, apakah hujan akan turun besok. Jika iya, tanamannya selamat. Jika tidak, ia bisa kehilangan panen. Itu adalah bentuk awal dari prediksi. Bedanya, prediksi itu terkait dengan alam. Kini, seorang investor modern menatap layar penuh grafik. Ia mencoba menebak, apakah pasar akan naik atau turun besok. Jika benar, ia bisa untung besar. Jika salah, ia bisa kehilangan tabungan bertahun-tahun. Itu adalah bentuk baru dari naluri purba yang sama, mencari kontrol di tengah kekacauan. Masalahnya, cuaca meski sulit, setidaknya punya pola ilmiah yang bisa dipelajari. Sementara reaksi manusia di pasar seringkali acak dan emosional. Kita perlu menyadari bahwa ilusi kontrol ini berbahaya. Ia membuat kita percaya diri berlebihan. Kita merasa bisa menaklukkan sesuatu yang sejatinya berada di luar jangkauan kita. Dan ketika kenyataan berkata lain, kita tidak hanya kehilangan uang, tapi juga kehilangan rasa percaya diri. Ilusi itu begitu menggoda karena ia menawarkan rasa nyaman. Otak kita lebih suka narasi yang pasti meskipun salah, dibanding menerima ketidakpastian meskipun benar. Maka tak heran, orang-orang lebih percaya pada analis yang berbicara tegas,
penuh kepastian, dengan suara lantang di televisi, daripada seorang ekonom yang jujur berkata, "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi." Dalam dunia yang sesungguhnya, tak ada yang bisa tahu dengan pasti. Tidak ada ramalan pasar yang abadi. Yang ada hanyalah reaksi manusia yang berubah-ubah, penuh bias, dipengaruhi oleh rasa takut kehilangan, loss aversion, rasa ingin cepat kaya, greed, dan tekanan sosial untuk tidak ketinggalan, FOMO. Itulah sebabnya, memahami psikologi manusia seringkali lebih penting daripada memahami rumus matematis yang paling rumit sekalipun. Karena pada akhirnya, uang bergerak mengikuti emosi kolektif, bukan hanya angka di laporan keuangan. Mari kita mundur sejenak ke tahun 2007. Dunia sedang dalam euforia. Amerika Serikat baru saja melewati masa kemasan perumahan. Orang-orang membeli rumah bukan lagi sekadar untuk ditinggali, tetapi untuk dijual kembali demi keuntungan cepat. Harga rumah naik begitu tinggi, seakan-akan tidak ada yang bisa menghentikan tren itu. Di balik layar, bank-bank besar menyusun produk keuangan kompleks, collateralized debt obligations, CDO, mortgage-backed securities, MBS, dan instrumen turunan lainnya. Model matematis yang rumit dipakai untuk meyakinkan investor bahwa risiko tersebar begitu luas, sehingga sistem ini hampir mustahil gagal. Para ekonom dan analis pun menyampaikan keyakinan mereka dengan percaya diri. Laporan setebal ribuan halaman diterbitkan, lengkap dengan grafik berwarna-warni yang menunjukkan stabilitas. Konferensi diisi dengan pidato para ahli yang menekankan betapa kokohnya fondasi sistem keuangan global. Bank-bank investasi terbesar di Wall Street, Lehman Brothers, Bear Stearns, Merrill Lynch, duduk dengan angkuh, percaya bahwa teknologi finansial modern dan algoritma yang mereka gunakan telah menjinakkan risiko. Bahkan Bank Sentral Amerika, Federal Reserve, menyatakan bahwa sistem keuangan dalam kondisi sehat. Ilusi kontrol terasa begitu nyata, seakan-akan kecerdasan manusia, rumus matematika, dan teknologi canggih bisa mengendalikan pasar yang sebelumnya terkenal liar. Namun, hanya dalam hitungan bulan, keyakinan itu hancur berkeping-keping. Tahun 2008 datang membawa badai. Harga rumah mulai jatuh. Para pemilik rumah yang sebelumnya mengambil kredit besar tiba-tiba tidak mampu membayar cicilan. Produk-produk keuangan yang dibangun di atas hipotek itu runtuh satu persatu, seperti domino yang jatuh tak terkendali. Bank yang sebelumnya dianggap terlalu besar untuk gagal, seperti Lehman Brothers, kolaps begitu saja pada September tahun 2008. Investor yang sebelumnya tersenyum dengan keyakinan penuh, kini panik. Saham jatuh lebih dari 50%, pasar global kacau, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan ekonomi dunia memasuki resesi terburuk sejak depresi besar tahun 1930-an. Prediksi yang dulu terdengar meyakinkan, yang dikemas dalam bahasa teknis dan laporan akademis, ternyata rapuh menghadapi kenyataan. Model yang terlihat elegan di atas kertas ternyata gagal memperhitungkan emosi manusia, ketakutan massal, kepanikan, dan dorongan untuk menyelamatkan diri sendiri. Inilah inti dari ilusi kontrol. Kita percaya bahwa angka-angka bisa memberi kepastian. Kita percaya bahwa grafik adalah cermin masa depan. Kita percaya bahwa dengan cukup data, kita bisa mengendalikan segalanya. Padahal, yang sesungguhnya kita genggam bukanlah kebenaran mutlak, melainkan narasi. Sebuah cerita yang terdengar masuk akal pada saat itu, tapi tak kuat menghadapi realitas. Narasi ini begitu meyakinkan karena otak manusia memang lebih suka kepastian, meskipun semu, daripada menerima kenyataan bahwa hidup penuh ketidakpastian. Lihat bagaimana para ahli berbicara sebelum krisis. Mereka tampil di televisi, di panggung seminar, di halaman depan majalah bisnis ternama, dengan ekspresi yakin dan bahasa tubuh tegas. Mereka terdengar begitu pintar, begitu berwibawa, seakan tahu segalanya. Namun ketika badai datang, mereka hanya bisa berkata, "Kami tidak melihat ini datang." Kenyataan itu menunjukkan bahwa kepintaran sekalipun tidak bisa sepenuhnya menaklukkan kompleksitas dunia nyata. Pasar keuangan adalah ekosistem yang terdiri dari jutaan keputusan individu, yang dipengaruhi oleh ego, rasa takut, keserakahan, bahkan rumor yang tak masuk akal. Tidak ada rumus yang mampu merangkum semuanya. Morgan Housel menyebut fenomena ini sebagai contoh nyata dari bahaya terlalu percaya pada prediksi. Prediksi seringkali bukan alat untuk mengetahui masa depan, melainkan alat untuk memberi rasa aman di masa kini. Analis membuat prediksi agar investor merasa tenang.
Ekonom menulis laporan agar publik percaya ekonomi terkendali. Investor retail membaca ramalan pasar agar merasa tidak berjalan sendirian. Tapi prediksi bukanlah kebenaran. Ia hanyalah cermin rapuh yang mudah retak ketika realitas menghantam. Krisis 2008 adalah pengingat pahit bahwa kita, manusia, seringkali lebih percaya pada cerita yang indah ketimbang menerima kenyataan yang penuh ketidakpastian. Dan ironisnya, semakin rumit cerita itu, semakin dipenuhi istilah teknis, rumus, dan grafik, semakin besar pula keyakinan kita padanya. Padahal kerumitan seringkali hanya menyembunyikan kelemahan, bukan menghapusnya. Dari peristiwa ini, kita belajar satu hal. Prediksi yang terdengar pintar belum tentu benar. Dan ketika kita menaruh uang, masa depan, bahkan hidup pada prediksi itu, kita sedang berjudi dengan kepercayaan buta. Ilusi kontrol membuat kita merasa aman, padahal yang kita genggam hanyalah asap tipis. Coba pikirkan ini, otak manusia dirancang untuk menemukan pola bahkan di tempat yang acak. Naluri ini adalah hasil evolusi panjang. Bayangkan nenek moyang kita ribuan tahun lalu yang berjalan di hutan. Ia mendengar bunyi ranting patah. Otaknya langsung mencari pola, apakah bunyi itu berarti ada predator? Atau hanya angin? Jika ia salah mengabaikan tanda, nyawanya bisa melayang. Maka, jauh lebih aman bagi otak untuk salah menduga, daripada salah abai. Dari situlah lahir kebiasaan kita melihat wajah di awan, mendengar suara samar di tengah angin malam, atau merasa ada yang memperhatikan meski tidak ada siapa-siapa. Kita lebih suka menemukan pola palsu daripada menerima ketidakpastian. Pola dalam dunia finansial. Naluri kuno itu terbawa ke dunia modern, terutama ke pasar saham. Kita mencari tanda-tanda, seolah-olah pasar memiliki bahasa rahasia yang bisa dibaca. Kita percaya bahwa setiap bulan Januari harga saham naik, lalu menamakannya Januari Effect. Kita percaya bahwa setiap kali pasar jatuh, pemulihan besar akan segera datang, lalu menamainya V-shaped recovery. Kita percaya dengan indikator teknikal, garis moving average, candlestick, Fibonacci retracement, seakan-akan semua itu adalah kode kosmik yang bisa mengungkap masa depan. Kadang, pola itu memang benar, tetapi seringkali hanya kebetulan belaka. Misalnya, kalau kita tarik data panjang 100 tahun ke belakang, mungkin terlihat bahwa pasar cenderung naik setelah pemilu, atau setelah bulan tertentu. Tapi apakah itu hukum pasti? Tidak, itu hanya korelasi lemah yang kebetulan muncul karena banyak variabel saling bertumpuk. Namun karena otak kita sangat membenci ketidakpastian, kita memegang pola itu erat-erat, bahkan rela bertaruh seluruh tabungan pada keyakinan tersebut. Contoh pola palsu. Di tahun 1990-an, muncul keyakinan bahwa perusahaan teknologi tidak mungkin gagal. Selama ada kata .com di belakang nama perusahaan, investor percaya harga sahamnya akan terus naik. Orang-orang berkata, internet adalah masa depan, jadi semua perusahaan internet pasti sukses. Pola yang mereka lihat, teknologi sama dengan kenaikan harga. Nyatanya, gelembung.com pecah pada tahun 2000. Ratusan perusahaan bangkrut, triliunan dolar lenyap, dan investor yang terlalu percaya pada pola palsu itu kehilangan segalanya. Hal yang sama terulang pada krisis properti 2008. Pola yang dipercaya, harga rumah selalu naik, tidak mungkin turun. Bank, investor, bahkan masyarakat biasa percaya pada mitos itu. Mereka membeli rumah kedua, ketiga, keempat, yakin bahwa nilainya hanya akan bertambah. Tapi pola itu hanyalah ilusi yang dikuatkan oleh euforia massal. Begitu runtuh, efeknya meluas ke seluruh dunia. Otak kita benci ketidakpastian. Mengapa kita begitu mudah jatuh pada pola palsu? Karena ketidakpastian menakutkan. Bayangkan kamu memiliki tabungan hasil kerja keras bertahun-tahun. Apakah kamu akan lebih tenang jika seseorang berkata, pasar akan turun sedikit, lalu naik lagi dalam 6 bulan? Atau, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Kebanyakan orang memilih versi pertama, meskipun mungkin salah, karena ia memberikan rasa kepastian. Rasa tenang itu membuat kita merasa punya kontrol, meski palsu. Inilah yang disebut Morgan Housel sebagai ilusi kontrol. Kita mencari pola, bukan karena pola itu benar, tapi karena pola itu membuat kita merasa nyaman. Pola dan perjudian. Fenomena ini tidak hanya terjadi di pasar saham, tetapi juga di kasino. Seorang penjudi yang kalah di mesin slot sering berkata, mesin ini sebentar lagi pasti bayar. Saya lihat polanya. Padahal,
Mesin slot diatur secara acak. Tidak ada pola, tapi otak manusia melihat urutan, kalah, 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 lalu ia membayangkan, pasti setelah ini menang. Itulah gambler's fallacy, keyakinan bahwa kejadian acak punya memori, padahal kenyataannya setiap putaran berdiri sendiri. Pasar saham, meski lebih kompleks daripada mesin slot, seringkali memunculkan ilusi serupa. Investor melihat harga turun 3 hari berturut-turut, lalu merasa, pasti besok rebound. Padahal tidak ada jaminan sama sekali. Mengapa kita harus waspada? Masalah terbesar bukan sekadar percaya pada pola palsu, tapi bertindak seolah pola itu adalah hukum pasti. Orang bisa menaruh seluruh kekayaannya pada satu keyakinan yang rapuh. Seorang trader percaya pola candlestick tertentu pasti menghasilkan profit. Ia memasukkan seluruh modal, hanya untuk melihat pasar bergerak ke arah sebaliknya. Seorang investor percaya setiap krisis diikuti oleh pemulihan cepat. Ia berutang besar untuk membeli saham ketika pasar jatuh, tapi ternyata pemulihan butuh bertahun-tahun, membuatnya bangkrut sebelum sempat menikmati kenaikan. Seorang pekerja percaya harga properti hanya akan naik. Ia membeli banyak rumah dengan kredit, lalu terjebak saat pasar anjlok. Ketiganya sama-sama korban dari otak yang haus pola. Kebijaksanaan, menerima acak. Kebijaksanaan sejati adalah ketika kita bisa berkata, banyak hal dalam hidup ini acak. Dan itu tidak apa-apa. Pasar saham memang punya tren jangka panjang, tetapi dalam jangka pendek, ia bisa berperilaku seperti badai, kacau, liar, tak terduga. Tugas kita bukan menebak badai, tapi membangun kapal yang kuat agar tetap bisa berlayar. Artinya, kita diversifikasi aset, karena kita tidak tahu pola mana yang benar. Kita siapkan dana darurat, karena kita tidak tahu kapan badai datang. Kita jaga disiplin, karena pola emosional orang lain bisa menyeret kita ikut panik. Dengan menerima bahwa tidak semua hal bisa diprediksi, kita justru menemukan ketenangan yang lebih besar. Ilusi kontrol membuat kita merasa lebih pintar daripada keadaan sebenarnya. Kita terlalu percaya diri bahwa kita tahu apa yang akan terjadi. Dan terlalu percaya diri ini seringkali menjadi awal dari kerugian besar. Kenapa? Karena ketika kita tidak tahu apa-apa, biasanya kita hati-hati. Kita cenderung melangkah perlahan, menyimpan cadangan, atau bertanya pada orang lain. Rasa ragu seringkali menjadi pelindung alami kita dari kehancuran. Tetapi ketika kita merasa tahu segalanya, sikap kita berubah. Kita melangkah dengan dada membusung, tanpa cadangan, tanpa kerendahan hati. Kita mulai mengabaikan tanda bahaya. Kita menolak nasihat orang lain. Kita bertindak seolah masa depan hanyalah cermin masa lalu yang bisa ditebak dengan rumus sederhana. Seorang psikolog keuangan menulis, masalah terbesar bukan ketika kita tidak tahu apa-apa. Masalah terbesar adalah ketika kita merasa tahu segalanya. Kita jarang hancur karena ketidaktahuan. Kita hancur karena keyakinan yang salah. 1. Ketidaktahuan yang menyelamatkan. Mari kita bayangkan dua tipe orang. Orang pertama, ia tahu dirinya tidak tahu. Ia tidak mengerti saham. Maka ia menaruh uang di reksadana indeks, diversifikasi aset, menyimpan dana darurat, dan hidup tenang. Ia mungkin tidak cepat kaya, tapi juga tidak mudah bangkrut. Orang kedua, ia percaya dirinya pintar membaca pola pasar. Ia yakin bisa menebak kapan saham naik atau turun. Ia mengabaikan diversifikasi karena menurutnya itu hanya untuk orang yang takut. Ia menaruh semua uangnya pada satu saham yang ia yakin akan meledak. Siapa yang lebih berisiko hancur? Bukan orang pertama yang mengaku bodoh, melainkan orang kedua yang merasa paling pintar. Di dunia nyata, sejarah pasar dipenuhi dengan kisah orang-orang seperti orang kedua. Mereka muncul dengan percaya diri, lalu lenyap dalam kesunyian setelah kekayaannya terhapus. 2. Contoh nyata dari terlalu percaya diri. Lihatlah kisah Long Term Capital Management, LTCM, sebuah hedge fund yang didirikan tahun 1994. Pendiri-pendirinya adalah orang-orang jenius, termasuk dua pemenang Nobel bidang ekonomi. Mereka menciptakan model matematika canggih yang, menurut mereka, mampu memprediksi pergerakan pasar. Dengan rasa percaya diri penuh, mereka meminjam dana dalam jumlah sangat besar untuk memperbesar keuntungan. Selama beberapa tahun, strategi itu berhasil. Mereka meraup miliaran dolar, dipuji sebagai orang-orang paling pintar di Wall Street. Namun pada tahun 1998, krisis keuangan Rusia meledak. Model matematis mereka tidak bisa memperhitungkan kejadian itu.
Pasar bergerak liar di luar dugaan. Dalam waktu singkat, LTCM kehilangan hampir seluruh modalnya, dan hampir menyeret sistem keuangan global ke jurang kehancuran. Apa yang menghancurkan mereka? Bukan ketidaktahuan, karena jelas mereka sangat pintar. Yang menghancurkan mereka adalah keyakinan berlebihan pada model yang salah. 3. Keyakinan salah lebih berbahaya dari ketidaktahuan. Bayangkan seseorang yang tidak tahu cara mengemudi. Ia akan berhati-hati, mungkin meminta orang lain menyetirkan mobil. Kemungkinannya kecil ia menabrak. Tapi bayangkan seseorang yang merasa bisa mengemudi dengan hebat, padahal baru belajar sebentar. Ia memacu mobil dengan kecepatan tinggi, menyalip tanpa ragu, merasa hebat di jalan. Justru dialah yang berpotensi celaka. Hal yang sama terjadi di dunia keuangan. Orang yang tahu dirinya tidak tahu akan lebih berhati-hati. Tapi orang yang percaya diri berlebihan, merasa tahu arah pasar, bisa kehilangan segalanya hanya dalam sekali langkah salah. 4. Bahaya ego dalam uang. Ada satu hal yang membuat uang berbeda dari banyak hal lain dalam hidup, uang tidak peduli dengan ego kita. Kamu bisa menjadi lulusan terbaik universitas ternama, doktor ekonomi, atau CEO perusahaan besar. Tapi begitu kamu percaya terlalu banyak pada prediksimu sendiri, pasar akan menunjukkan bahwa kamu sama rapuhnya dengan orang biasa. Ego membuat kita ingin benar, bukan ingin selamat. Ego membuat kita menolak mengaku salah, meskipun tanda-tanda jelas sudah terlihat. Ego membuat kita menggandakan taruhan ketika rugi, hanya untuk membuktikan bahwa kita masih benar. Dan seringkali, ego itulah yang akhirnya menghancurkan kita. 5. Kebijaksanaan dari mengakui keterbatasan. Justru orang-orang yang paling bijak adalah mereka yang bisa berkata, "Saya tidak tahu." Kalimat sederhana ini menyelamatkan kita dari bahaya keyakinan palsu. Morgan Housel menekankan bahwa rendah hati dalam menghadapi ketidakpastian adalah strategi terbaik. Itu sebabnya investor legendaris seperti Warren Buffett sering berkata ia tidak tahu arah pasar dalam jangka pendek. Alih-alih menebak, ia membangun sistem yang tahan terhadap berbagai kemungkinan. Kebijaksanaan itu mungkin terdengar sederhana, bahkan membosankan. Tetapi ironisnya, justru kebosanan itulah yang melindungi kita dari kerugian besar. Morgan Housel menekankan bahwa kerendahan hati adalah strategi finansial terbaik. Mengakui bahwa kita tidak bisa mengendalikan masa depan adalah langkah pertama menuju keputusan yang lebih bijak. Namun, banyak orang salah paham dengan kata kerendahan hati. Mereka menganggapnya sebagai kelemahan, sebagai sikap menyerah. Padahal, di dunia keuangan, rendah hati bukan tanda menyerah, melainkan tanda kedewasaan. Orang yang rendah hati dalam mengelola uang tahu bahwa prediksi secanggih apapun, grafik secermat apapun, dan teori secantik apapun tetaplah tidak mampu meramalkan kejutan yang datang esok hari. Kita hidup di dunia yang terlalu rumit. Ada miliaran manusia dengan kepentingan masing-masing, ada teknologi yang berkembang lebih cepat dari perkiraan, ada politik yang bisa berubah dalam semalam, ada bencana yang tidak pernah tercatat di kalender. Semua itu adalah variabel yang mustahil dimasukkan seluruhnya ke dalam rumus keuangan. Karena itu, orang yang rendah hati akan membangun benteng pertahanan. Ia tidak bertaruh pada satu hal saja. Ia tahu bahwa diversifikasi bukan sekadar teori akademis, tapi bentuk kesadaran bahwa dirinya bisa salah kapan saja. Dana darurat bukanlah buang-buang uang, melainkan pengakuan bahwa hidup penuh kejutan yang tak bisa kita kendalikan. Mari bayangkan sebuah kisah sederhana. Ada seorang pedagang di pasar tradisional yang sudah berjualan puluhan tahun. Ia tidak pernah kaya raya, tapi keluarganya selalu cukup. Rahasianya sederhana, ia tidak pernah mengandalkan satu sumber penghasilan. Selain berdagang beras, ia juga menjual telur, sedikit sayur, dan bahkan menyediakan pulsa telepon. Kalau satu barang tidak laku, yang lain masih bisa menutup, katanya. Itu bukan teori portofolio yang rumit, melainkan bentuk kerendahan hati. Ia tidak pernah yakin bahwa satu barang dagangan akan selamanya memberi untung. Bandingkan dengan investor yang terlalu percaya diri. Ia yakin bahwa saham teknologi akan terus naik, bahwa harga properti tidak akan pernah jatuh, atau bahwa kripto akan selalu menuju bulan. Rasa yakin yang berlebihan seringkali membuat orang mengabaikan risiko. Dan ketika kenyataan tidak sesuai dengan prediksi, kejatuhannya lebih menyakitkan. Kerendahan hati dalam keuangan berarti berani berkata, "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi." Kalimat sederhana itu sulit diucapkan, karena ego kita haus kepastian. Kita ingin merasa lebih pintar daripada orang lain.
Kita ingin percaya bahwa kita punya kunci rahasia untuk membaca masa depan. Tapi justru disitulah kekuatan seorang investor sejati diuji, bukan seberapa akurat ia memprediksi, melainkan seberapa siap ia menerima ketidakpastian. Kerendahan hati juga melindungi kita dari keserakahan. Sebab orang yang rendah hati tahu, keberuntungan memainkan peran besar dalam keberhasilan finansial. Ia tidak menepuk dada berlebihan ketika untung, dan ia tidak menyalahkan dunia ketika rugi. Ia berjalan dengan kepala tegak, tapi hati tetap menapak tanah. Pada akhirnya, rendah hati bukanlah soal siapa yang paling pintar, tapi soal siapa yang paling bertahan lama. Dunia keuangan adalah maraton, bukan sprint. Mereka yang rendah hati, yang menyusun strategi dengan sadar bahwa mereka bisa salah, justru yang paling mampu bertahan melewati badai. Ilusi kontrol tidak hanya ada di pasar saham. Kita membawanya ke kehidupan sehari-hari. Kita percaya dengan membaca horoskop, kita bisa tahu apa yang akan terjadi minggu depan. Kita yakin dengan rumus cepat kaya, atau tips bisnis instan yang viral di media sosial. Kita merasa dengan mengatur jadwal seketat mungkin, hidup akan berjalan sesuai rencana. Namun satu hal kecil bisa mengacaukan semuanya. Pandemi global, kecelakaan, perubahan kebijakan, kehidupan tidak pernah sepenuhnya bisa dikendalikan. Ada sebuah paradoks indah. Semakin kita menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan semuanya, semakin tenang hidup kita. Kita tidak lagi terjebak dalam drama prediksi. Kita tidak lagi panik setiap kali pasar jatuh. Kita tahu, jatuh bangun itu bagian dari siklus, bukan sesuatu yang harus ditebak. Morgan Housel menyebut ini sebagai seni bertahan hidup dalam ketidakpastian. Tujuannya bukan menebak masa depan, tapi memastikan kita bisa bertahan menghadapi apapun yang datang. Ilusi kontrol adalah salah satu jebakan psikologis terbesar dalam dunia finansial. Ia membuat kita terlalu percaya pada prediksi, terlalu yakin pada pola, terlalu bangga pada kemampuan kita membaca pasar. Namun kebijaksanaan sejati lahir ketika kita berani berkata, "Saya tidak tahu." Dari pengakuan sederhana itu, lahir strategi yang lebih sehat, fokus pada hal yang bisa dikendalikan, dan berdamai dengan hal yang tidak bisa. Refleksi. Hidup ini lebih mirip laut yang luas daripada kolam renang. Kita tidak bisa mengendalikan arus, tapi kita bisa belajar berenang. Dan dalam dunia keuangan, berenang itu berarti disiplin, kesabaran, dan rendah hati.